Dengan berat hati, aku harus pamit ke istriku, dan dengan senyuman yang manis dia mengizinkan aku pergi untuk malam itu. Karena besok pagi, aku harus keluar kota untuk menemani Pak Bambang dalam urusan bisnis kantornya. Mungkin dalam 1 minggu aku akan baru bisa balik ke sini lagi untuk bisa bersama dengan istriku. Sesampainya di kantor, aku pun sudah siap untuk berangkat. Begitu juga dengan Pak Bambang yang terlihat begitu sibuk dengan ponselnya. Tak lama setelah itu, datang seorang wanita cantik berpakaian begitu menawan. Pak Bambang pun menunjuk ke arahku. Dari kejauhan aku tak mendengar apa yang mereka bicarakan, hingga mereka menghampiriku. Lalu Pak Bambang berkata, "Doni, hari ini aku tidak bisa berangkat bersamamu, karena bisnis besar yang baru saja aku dapatkan di sini." Lalu aku pun bertanya, "Terus bagaimana bisnis yang kemarin, Pak?" Lalu dia pun menepuk pundakku sambil berkata, "Bisnis yang kemarin tetap lanjut." Aku mewakilkannya kepada istriku. Wanita itu memperkenalkan dirinya yang bernama Nika. Aku pun merasakan kelembutan tangannya. Tak salah Pak Bambang memilihnya untuk jadi pendamping hidupnya. Ucap Pak Bambang padaku. Aku langsung melepaskan tanganku darinya. "Tunggu apa lagi, cepat kalian berangkat," suruhnya. Aku pun bergegas menuju mobil dan segera membukakan pintu mobil untuk Nika agar segera masuk. Terlihat tangan Nika melambai-lambai kepada Pak Bambang. Di perjalanan Nika tak bicara sedikit pun. Mungkin karena jarak kami yang saling berjauhan, aku pun segera menanti dan keluar dari mobil seakan melihat ada masalah di ban belakang. Benar saja Nika menurunkan kaca mobilnya dan bertanya, "Ada apa, Dam?" Aku pun langsung menjawabnya. Sepertinya ada masalah pada banyaku. Lalu aku meminta Bu Nika untuk duduk di bangku depan. Dengan segera Bu Nika berpindah tempat duduk. Kini dia berada di sampingku. Mata ini sering melihat keindahannya. Aku hanya bisa tersenyum sendiri. Bu Nika pun ikut tersenyum kepadaku. "Kenapa, Dam?" Aku pun harus menjawab apa. Karena senyumannya seakan membuatku tak bergaya. "Ya apa-apa, Bu. Cuma selama hidup aku tak pernah melihat cewek yang secantik seperti Ibu." Bu Nika pun tersenyum dan berkata, "Kamu bisa aja Don, iya. Jangan panggil aku Ibu dong, Doni." "Iya maaf, Bu. Terus aku harus panggilnya apa ya?" tanyaku sambil menatap matanya yang begitu indah. "Tan, kamu jangan menatapku begitu. Nanti ada yang marah." Iya Bu, maaf. Terus aku harus panggil apa?" "Panggil sayang gitu, Bu, hei." Bu Nika pun tersenyum lagi mendengar ucapanku. Emang berani sama yang tunya. "Panggil Nika aja gitu, Don." Ucapnya kepadaku sedikit meledak. Ini perjalanan tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sepanjang perjalanan, aku terus melakukan gombalan padanya, dan aku tahu dia menyukai semua itu. Kini aku merasa lebih dekat, seakan tidak ada batasan antara atasan dengan bawahan. Setelah sampai di kota yang kami tuju, kami langsung mencari sebuah penginapan yang dekat dengan lokasi kami tiba. Setelah kaki melangkah di parkiran, tiba-tiba Nika menggandeng tanganku. Sungguh aku tak percaya, ini rasanya bagaikan mimpi. Gerak langkahku kini terasa kaku, sehingga hatiku berdebar semakin kencang. Resepsionis menawarkan beberapa kamar untuk kami berdua. Aku hanya diam saja, biarlah Nika yang memilihnya. Dan sebenarnya aku berharap satu kamar dengannya. Hei, ya sayang sekali dia memesan 2 kamar dan pastinya kami akan berpisah. Untunglah kamar kami tidak jauh-jauhan dan hanya bersebelahan. Dia kamar nomor 69, sedangkan aku kamar nomor 70. Lega sekali rasanya setelah perjalanan jauh dari luar kota. Akhirnya aku bertemu dengan kasur empuk. Aku langsung merebahkan diriku yang lelah ini. Aku coba merenggangkan semua otot-ototku.
Tak lupa juga aku menghubungi istriku kalau aku sudah sampai di kota tujuan. Tak berselang lama Bu Nika memanggilku dari luar pintu kamar. Aku pun langsung mematikan ponselku dan bergegas menemuinya. "Ada apa Nika? Silahkan masuk." Nika pun masuk ke dalam. Nika merasa kecapean juga. Dia merasakan sekujur badannya pegal-pegal. Nika memintaku untuk memijatnya, dan aku pun dengan senang hati melakukannya. Dia terlihat begitu merasakan hingga ketiduran. Aku sebenarnya juga sudah merasa capek. Lalu aku berbaring di sampingnya dan mencoba memejamkan mata. Tiba-tiba Nika berbalik ke arahku. Mungkin karena tidurnya yang begitu nyenyak hingga dia tidak menyadari semua itu. Kupandangi dirinya yang indah dan benar-benar cantik. Aku hanya bisa memandang dan mata ini tak bisa terpejam. Pikiranku terus kemana-mana. Hati ini semakin berdebar kencang hingga tiba-tiba dia terbangun dan berkata, "Maaf Don, aku ketiduran di kamar kamu." Segera dia pun langsung bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Hampir saja aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku mencoba menenangkan pikiranku dari hal-hal yang negatif sambil memperhatikan lampu yang di atas. Ku coba tarik nafas panjang sambil memutar lagu pengantar tidurku. Malam ini terasa panjang karena pikiranku terus memikirkannya. Tak terasa seakan masih beberapa menit saja aku beristirahat. Alarm pagi sudah berbunyi dan mengharuskan aku untuk siap-siap untuk pertemuan hari ini. Setelah semua selesai, aku persiapkan meski mata ini masih sedikit kantuk. Aku pun segera berangkat. Aku menuju kamar Nika dan ku ketuk pintu perlahan. "Nika, apa kamu sudah siap?" "Iya, sebentar lagi. Masuk aja dulu, Don." Aku pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia terlihat sedang bermake up di depan cermin dan lagi-lagi aku harus menahan gejolak ini. Karena dia hanya menggunakan handuk sebagai penutupnya. Seakan-akan ini disengaja olehnya padaku. Aku coba bermain handphone agar pikiranku menjadi tenang. Kulihat Nika pun terlihat terburu-buru. Karena dia merasa sudah terlambat dari janji yang sudah ditentukan. Setelah semua selesai, kami pun berangkat menemui klien. Sesampainya di sana, aku melakukan presentasi untuk meyakinkan klienku agar benar-benar yakin bekerja sama dengan perusahaan tempatku bekerja. Setelah rapat selesai, akhirnya keputusan kerjasama antar perusahaan terjalin dengan sangat baik. Aku merasa senang karena tidak sia-sia perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan ini. Nika juga memujiku atas keberhasilan proyek ini. Proyek yang diinginkan suaminya sejak lama. Malam harinya, Nika memintaku untuk menemaninya berbelanja ke sebuah mall. Di sana aku membutuhkan kesabaran karena harus menemaninya berjam-jam. Setelah apa yang dia cari sudah didapat, akhirnya kami bisa kembali ke penginapan. Dan aku merasa lega karena tak harus mutar-mutar lagi. Semua belanjaan sudah aku antar ke kamarnya. Lalu dia memintaku untuk menilai pakaian, mana yang paling bagus untuknya dan mencoba semuanya. Aku mulai memuji kecantikan Mika dan aku sempat memberanikan diri untuk mengungkapkan kecantikannya yang menarik perhatianku. Tak kusangka semua pujianku membuat Nika menjadi baper dan aku mulai percaya diri untuk menyatakan keinginanku kepada Nika. Aku berbisik lembut kepada Nika dan mengutarakan semuanya, sampai kami sepakat untuk menciptakan suasana keindahan di malam itu. Nika langsung memberikan segalanya kepadaku. Aku pun menerima dengan kelembutan dan memberikan performa terbaik. Aura kecantikan Mika semakin jelas di hadapanku. Aku juga tambah semangat demi menciptakan performa yang spesial. Mika memuji kehebatanku dan membuatnya sangat aman dan nyaman. Mika juga ikut andil dan bekerja sama denganku. Supaya misi ini sukses dan berhasil dengan harapan kami bersama sampai waktunya tiba. Waktu terus berjalan dan Nika memintaku mengambil alih semuanya.
dan memintaku untuk segera menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Aku sangat bahagia jika Nika senang, dan tak butuh waktu lama bagiku aku berhasil menciptakan keberhasilan yang sangat luar biasa. Hingga kami mencapai puncak kejayaan, Mika memandangku dengan sayu dan mengucapkan terima kasih padaku. Setelah semua selesai, aku pun mau izin ke kamarku untuk beristirahat. Sesampainya di kamar, aku langsung tidur. Karena aku sudah merasa cukup capek hari ini, paginya kami bersantai sembari bersiap-siap untuk pulang. Nika memberikan senyum kepadaku dan mengatakan, "Done, nanti sesampainya di rumah perpisahan kita, hanyalah sementara. Karena aku pasti minta lagi dan membutuhkanmu, dan jika aku menghubungimu kamu tidak boleh menolaknya," kata Nika sebelum kami berangkat. "Baik Nika sayang, aku selalu siap untukmu dan pasti akan aku penuhi keinginanmu. Ayo tekan tombol subscribe sekarang." Tamat.